Keserakahan adalah musuh dalam selimut yang bisa merusak kehidupan kita dari dalam. Ketika hati kita dipenuhi dengan cinta uang, kita kehilangan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Marilah kita berkomitmen untuk hidup dengan bersyukur, berbagi, dan mencintai sesama, karena kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam harta benda, tetapi dalam hati yang penuh kasih dan damai. Sahabat kaum Bapak Gereja yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Jumpa lagi melalui pemberitaan firman-Nya bagi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan kita sebagai kaum Bapak Gereja dan sebagai kepala keluarga, suami dan ayah bagi anak-anak yang kita kasihi. Firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 10 yang berbunyi, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Dari bacaan ini firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita saat ini di bawah tema, mengatasi keserakahan, akar segala kejahatan. Sahabat kaum Bapak Gereja. Sebagai bapak-bapak, kita seringkali dihadapkan pada berbagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Namun, dalam upaya tersebut, kita harus waspada agar tidak terjebak dalam keserakahan yang bisa menghancurkan hidup kita dan keluarga kita. Belajar dari bagian bacaan ini, ada 3 hal penting yang dapat kita dapati sebagai berikut. Pertama, keserakahan sebagai akar segala kejahatan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Ini adalah peringatan serius bagi kita semua. Keserakahan tidak hanya merusak hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga bisa mengakibatkan kita melakukan tindakan yang tidak etis dan merugikan orang lain demi mendapatkan lebih banyak uang. Sebagai kepala keluarga, kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi istri dan anak-anak kita. Namun, kita harus berhati-hati agar dalam usaha kita mencari nafkah, kita tidak terjerumus dalam keserakahan yang dapat membuat kita menyimpang dari iman dan nilai-nilai yang kita anut. Ingatlah, bahwa keserakahan adalah keinginan yang tidak terpuaskan untuk memiliki lebih dari yang kita butuhkan, dan inilah yang menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran. Hidup yang baik adalah hidup yang seimbang, di mana kita menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana dan memberi kepada orang lain. Filsuf terkenal, Aristoteles berkata, kebahagiaan sejati datang dari tindakan kebaikan, bukan dari kekayaan atau keserakahan. Hidup dengan kebajikan adalah cara untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Hal yang kedua, dampak negatif dari keserakahan. Keserakahan dapat membawa dampak yang sangat merugikan. Kita mungkin berpikir bahwa dengan memiliki lebih banyak uang, kita bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga kita. Namun, keserakahan seringkali membawa kita ke dalam situasi di mana kita mengorbankan waktu bersama keluarga, kesehatan, dan bahkan integritas kita sendiri. Firman Tuhan menyatakan bahwa karena memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Keserakahan bisa menyebabkan stres, kecemasan, dan ketidakbahagiaan. Sebagai bapak, kita harus menunjukkan kepada keluarga kita bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam harta benda, tetapi dalam hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Ingatlah bahwa keserakahan tidak hanya menguras kantong kita, tetapi juga merampas kebahagiaan sejati dari hidup kita. Ketika kita terlalu fokus pada materi, kita mengabaikan hal-hal berharga seperti keluarga, persahabatan, dan kedamaian batin. Mari kita ingat bahwa hidup yang penuh berkah bukan diukur dari banyaknya harta, tetapi dari kelimpahan cinta dan hubungan yang bermakna. Keserakahan adalah api yang tidak pernah padam. Hanya dengan memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada hal-hal materi, kita bisa menemukan kedamaian dalam hidup kita. Filsuf Epikuros pernah mengatakan bahwa, jangan merusak apa yang kamu miliki sekarang dengan menginginkan apa yang tidak kamu miliki, ingatlah bahwa apa yang kamu miliki sekarang pernah menjadi sesuatu yang kamu impikan. Hal ketiga, mengatasi keserakahan. Bagaimana kita sebagai kaum bapak dapat mengatasi keserakahan? Berikut beberapa langkah praktis yang bisa kita ambil. Bersyukur dan berpuas diri. Belajarlah untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Paulus dalam Filipi 4:11-12 berkata bahwa ia telah belajar untuk merasa cukup dalam segala keadaan. Dengan sikap bersyukur, kita akan lebih mampu menghargai berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dan mengajarkan hal ini kepada anak-anak kita. Memberi dan berbagi.
Salah satu cara terbaik untuk melawan keserakahan adalah dengan memberi. Ketika kita memberi kepada yang membutuhkan, kita mengalihkan fokus dari diri kita sendiri dan mulai memikirkan orang lain. Ini adalah bentuk kasih yang nyata dan konkret. Mengajak anak-anak kita untuk ikut serta dalam kegiatan berbagi juga akan mengajarkan mereka nilai-nilai yang benar sejak dini. Meningkatkan hubungan dengan Tuhan. Perkuat hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, membaca Alkitab, dan bersekutu dengan sesama orang percaya. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam harta benda, tetapi dalam hadirat-Nya. Jadilah teladan dalam hal kerohanian bagi keluarga kita. Menjalani hidup sederhana. Belajarlah untuk hidup sederhana. Hidup sederhana tidak berarti hidup dalam kekurangan, tetapi mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Hidup sederhana membantu kita untuk lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan kepada anak-anak kita. Mengatasi keserakahan adalah langkah menuju kebebasan sejati. Dengan mengendalikan keinginan berlebih, kita membuka pintu bagi kebahagiaan yang tulus dan kedamaian batin. Kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang merasa cukup dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Mari kita hidup dengan hati yang penuh kasih dan tangan yang selalu siap memberi. Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Ketika kita melepaskan keinginan berlebih, kita menemukan kelimpahan dalam hal-hal yang paling sederhana. Filsuf terkenal Sokrates berkata, ia yang tidak puas dengan apa yang dimilikinya, tidak akan puas dengan apa yang ingin dimilikinya. Sebagai kaum bapak gereja, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi teladan bagi keluarga dan jemaat kita. Mari kita berkomitmen untuk hidup dalam iman yang benar dan tidak membiarkan keserakahan menguasai hati kita. Mari kita berdoa agar Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan untuk mengatasi godaan ini dan hidup dalam kebenaran-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, keserakahan adalah musuh yang berbahaya. Namun, dengan kekuatan dan bimbingan dari Tuhan, kita dapat mengatasi godaan ini dan hidup dalam damai dan kebahagiaan sejati. Mari kita selalu ingat bahwa hidup kita tidak bergantung pada kekayaan, tetapi pada Tuhan yang setia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Marilah kita menjadi bapak yang bijaksana, penuh kasih, dan setia dalam iman. Di akhir khotbah ini kita diajak untuk mendengar cerita inspiratif berikut ini, dengan judul, Harta Sejati dalam Keluarga. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang bapak bernama Pak Budi. Ia adalah seorang petani sederhana yang bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Setiap hari, Pak Budi bangun pagi-pagi sekali untuk pergi ke ladang, memastikan tanaman-tanamannya tumbuh dengan baik. Namun, dalam hatinya, ia selalu merasa bahwa ia harus memiliki lebih banyak harta agar keluarganya bahagia. Pak Budi seringkali merasa cemas dan gelisah ketika melihat tetangganya yang lebih kaya. Ia mulai bekerja lebih keras, bahkan sampai larut malam, berharap bisa menambah penghasilannya. Ia berpikir, jika aku memiliki lebih banyak uang, anak-anakku akan bahagia, dan istriku tidak perlu bekerja lagi. Suatu hari, saat Pak Budi sedang bekerja di ladang, seorang lelaki tua yang bijak bernama Pak Tono datang menghampirinya. Pak Tono dikenal sebagai orang yang bijaksana di desa tersebut. Ia melihat betapa kerasnya Pak Budi bekerja dan memutuskan untuk berbicara dengannya. Pak Budi, mengapa kamu begitu keras bekerja hingga melupakan waktu untuk dirimu sendiri dan keluargamu? Tanya Pak Tono dengan lembut. Pak Budi menghela napas panjang dan menjawab, aku ingin memberikan yang terbaik untuk keluargaku. Aku ingin mereka hidup dalam kenyamanan dan kebahagiaan. Untuk itu, aku harus bekerja keras dan mendapatkan lebih banyak uang. Pak Tono tersenyum dan berkata, kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kekayaan, tetapi dalam hubungan yang kita bangun dan dalam kasih yang kita berikan. Biarkan aku menceritakan sebuah kisah kepadamu. Pak Tono lalu bercerita tentang seorang raja yang memiliki segala kekayaan dunia, tetapi tidak pernah merasa bahagia. Sang raja terus mencari kebahagiaan dalam harta bendanya, namun selalu merasa ada yang kurang. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang bijak yang mengatakan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam cinta dan hubungan dengan orang lain. Sang raja akhirnya menyadari bahwa ia telah mengabaikan keluarganya dan rakyatnya. Ia mulai meluangkan waktu untuk mereka, berbagi kasih, dan mendengarkan mereka. Hatinya pun dipenuhi dengan kebahagiaan yang sejati, bukan dari harta bendanya, tetapi dari kasih dan hubungan yang tulus.
Mendengar cerita itu, Pak Budi tersentuh. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada materi dan melupakan hal-hal yang lebih penting. Ia pun memutuskan untuk mengubah cara hidupnya. Ia mulai meluangkan waktu untuk keluarganya, bermain dengan anak-anaknya, dan membantu istrinya di rumah. Ia juga mulai aktif dalam kegiatan gereja dan melayani sesama. Lama-kelamaan, Pak Budi merasakan perubahan yang besar dalam hidupnya. Hatinya dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan. Keluarganya pun menjadi lebih harmonis dan penuh kasih. Pak Budi menyadari bahwa harta sejati tidak terletak pada uang atau kekayaan, tetapi dalam kasih dan hubungan yang kita bangun. Saudara-saudara yang terkasih, melalui cerita Pak Budi, kita belajar bahwa keserakahan hanya membawa kecemasan dan ketidakbahagiaan. Sebaliknya, dengan mengutamakan kasih dan hubungan, kita menemukan kebahagiaan sejati. Mari kita jadikan kisah ini sebagai motivasi untuk selalu mengutamakan keluarga dan kasih dalam setiap tindakan kita. Semoga firman ini menolong kita sebagai kaum bapa dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Amin.